Pseudo expert itu orang yang kelihatan kayak ahli, tapi sebenarnya belum tentu dia punya kompetensi yang cukup di bidang itu. Sekarang tuh bukan siapa yang paling ngerti ya, tapi siapa yang paling kelihatan ngerti. Dan siapa juga yang sering muncul tuh di FYP kita. Masalahnya kan ya, yang menariknya walaupun banyak kritik nih dari komunitas ilmiah, tetap aja loh ada yang berjaya. Ya sebenarnya masalahnya bukan mereka ngomongnya ya, tapi ketika mereka tuh nggak tahu batas kompetensinya tuh di mana gitu. Dan udah gitu kita nih sebagai audiens kadang nggak ngecek pula gitu kan apa yang dia ngomongin. Disa.com. Halo teman-teman, ketemu lagi di Disa.com, tempat kita ngobrol santai tapi tetap kritis tentang komunikasi, media, dan PR atau humas. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang kayaknya semua orang pernah menemukan, yaitu pakar semu di media sosial. Iya serius deh nih, sekarang tuh buka TikTok atau X, semua orang kayaknya fasih banget menjelasin geopolitik, kesehatan, bahkan konspirasi global. Atau yang tiap ada isu langsung bikin thread panjang dan entah kenapa banyak aja yang percaya. Padahal kita juga mikir sih ya, ini orang backgroundnya apa sih? Nah, fenomena ini tuh ada istilahnya, namanya pseudo expert atau pakar semu. Kita bakal ngobrol kenapa mereka bisa muncul, kenapa mereka dipercaya, dan gimana dampaknya ke komunikasi publik. Jadi simpelnya pseudo expert itu orang yang kelihatan kayak ahli, tapi sebenarnya belum tentu dia punya kompetensi yang cukup gitu ya di bidang itu. Iya, tapi cara ngomongnya kan meyakinkan banget itu. Iya, confidence level sih 100. Validasi questionable. Nah, dan yang menarik tuh Miss ya, sekarang itu kalian nggak lagi dilihat dari background akademik jadinya, tapi dari visibility dan popularitas. Bener-bener tuh Ci, soalnya otoritas itu kan sekarang dibangun dari gimana performance dia ya, performance di sisi komunikasi gitu, dan cara dia ngomong, pakai teknik storytelling, pakai visual gitu. Jadi akhirnya kompetensi secara akademis tuh nggak diperhatikan. Ya, jadi sekarang tuh bukan siapa yang paling ngerti ya, tapi siapa yang paling kelihatan ngerti. Gitu. Dan siapa juga yang sering muncul tuh di FYP kita. Algoritma ujung-ujungnya ya. Iya, betul. Dan ini bukan cuma teori sih, di Indonesia tuh banyak contohnya gitu. Apalagi di isu-isu kayak kesehatan. Kan si Mavindo tuh, masyarakat anti fitnah ya Indonesia tuh bilang isu kesehatan tuh emang yang nomor 1 kalau soal disinformasi sama misinformasi. Jadi akhirnya banyak tuh orang-orang yang viral tapi sebenarnya padahal yang dia omongin itu bukan ahli, bukan bidangnya dia gitu. Kayak itu tuh siapa namanya? Mantan dosen filsafat dari kampus tetangga kita dulu. Tapi memang yang paling sering itu kayaknya yang soal kesehatan sih. Tiba-tiba orang menjadi ahli kesehatan gitu semuanya. Iya, masalahnya kan ya, yang menariknya walaupun banyak kritik nih dari komunitas ilmiah, tetap aja loh ada yang berjaya. Itu dia makanya. Aduh. Nah, padahal ada sebenarnya ahli beneran gitu. Cuma ya itu tadi, ahli beneran itu belum tentu bisa menarik gitu loh, engaging. Jadi akhirnya orang ya lebih dengerin yang lebih menarik, lebih kenceng. Kalau ahli beneran itu suka hati-hati kalau ngomong, nggak yang berbusa-busa atau membastis atau dramatis gitu kali ya. Dan guess what, malah seringnya yang viral itu justru bukan yang kayak gitu, yang tanpa drama itu. Gitu. Iya. Tapi ya jujur aja ya geng ya, gue tuh sebenarnya nggak sepenuhnya nyalahin para individu yang jadi pseudo expert ini loh. Iya, ya interesting tuh Miss, benar tuh itu. Jadi sebenarnya salah siapa? Jadi kalau udah begini. Sistem lah, platformnya lah, algoritma kan, FYP lagi. Nontonnya receh, FYP-nya juga receh. Benar, make sense sih. Kan hidup di bubble kita semua kan. Ya makanya. Make sense sih Miss, karena kan platform itu kan memang dia nge-reward orang yang paling yakin ngomongnya, paling berani ngomongnya, dan mungkin juga yang paling kontroversial justru. Paling pede lah ya. Paling pede ya. Iya, dan itu makanya jadi belum tentu yang paling benar gitu yang didengerin, dan tetap aja sih tapi ya
orang-orang itu juga pakar-pakar yang so-called pakar itu juga kadang emang sengaja sih jualan gitu, Iya, jualan iya. opini. Itu. Jadi emang ada yang udah ngerti kalau ini Iya. tuh bisa jadi bisnis, Vi. Bener, udah ya Miss. Udah banget. Iya, jadi dia membangun personal branding, jadi ahli dalam segala hal. Nah, gitu. segala hal ya, Ci, ya. Iya. Palu gada Palu gitu. gada jadinya. Ini makin sering ngomong, makin dianggap expert deh. Yoi. Nah, kalau influencer gimana tuh? Kalau menurut gue sih ya, nggak semua influencer tuh salah. Banyak juga yang edukatif sebenarnya. Iya, tapi banyak juga sih Miss yang kayak nggak jelas gitu, lompat-lompat Iya, iya. topiknya. Iya kan. Tergantung moodnya dia Nggak kali. ada juga. Kalau nggak ada, iya bener. Bibit hari ini dia jadi ahli skincare nih. Besok jago dia geopolitik gitu ya. Tahu-tahu besoknya lagi ngomongin ekonomi global. Pinter banget, gila tahu semua. Ya sebenarnya masalahnya bukan mereka ngomongnya ya, tapi ketika mereka tuh nggak tahu batas kompetensinya tuh di mana Iya. gitu. Dan udah gitu kita nih sebagai audiens kadang nggak ngecek pula gitu Iya. kan apa yang dia Iya. omongin. Udah gitu kontennya tuh kayak seolah-olah analisis gitu. Berdasarkan evidence, padahal belum tentu gitu ya. Bisa aja tuh opini yang dikemas kayak fakta gitu. Nah itu kalau followersnya besar langsung dianggap valid. Makanya kan kalau masuk thread atau masuk Twitter, nih siapa sih yang ngomong, oh followersnya banyak, padahal kadang-kadang nggak ada isinya. Iya benar. Ada isinya tapi ngarang. Ngaco. Nah ini nih bahaya banget itu kan, karena authority tadi itu jadi pindah dari kompetensi ke Betul. popularitas. Iya, makanya. Dan kita ini sebagai audiens yang percaya jadi ikut kontribusi juga deh. Yo, itulah. Termasuk ya kita ya, Ci. Iya. Soalnya kan kita lebih suka tuh yang gampang dipahami ya, simple gitu, dramatis, dan ada punchline-nya. Iya. Nah, info aja ya, sebagai orang yang tiap hari ngelem nih ya di Weibo, Xiaohong, Su Toyin dan segala macam itu. Chinese wannabe. Ini bukan pseudo expert kalau ini expert beneran. Jadi sebenarnya di Cina itu dari tahun 2025 tuh si pemerintah Cina tuh udah melarang orang menjadi pseudo expert terutama di bidang kesehatan, hukum, keuangan, sama apa ya satu lagi, oh ya itu sih keuangan ya, geopolitik juga gitu. Pokoknya sanksinya nggak main-main. Kalau nggak punya ijazahnya, nggak punya sertifikasinya, nggak boleh kasih saran. Melanggar langsung di ban, langsung di cancel akunnya. Bikin akun baru dong Miss. Oh langsung, kan kalau sana mah ketahuan ya. Nggak, maksudnya kalau di cancel dia bisa bikin akun baru nggak? Bisa, cuma kalau di sana itu misalnya satu akunnya udah mati nih ya di cancel, dia bikin akun barunya nggak bisa karena semuanya terkoneksi dengan nick-nya. Kayaknya ada bagusnya juga ya. Di apa juga ya, negara jadi tirai sentralisasi bambu. ya. Tirai bambu ya. Tirai bambu, oh nggak gitu ya. Debatable itu, debatable. Tapi aku bukan pseudo expert di situ. Dracin aja. Liatin aja ya. Nah kalau di sini di Indonesia siapa coba yang ngurusin Komdigi? Ngurusin juga aja kayaknya sampai sekarang belum kelar ya. Bisnis sih. Itu wishful thinking, Ci. Media tuh sebenarnya juga nggak sepenuhnya inosen ya. Kadang media ngundang narasumber bukan karena dia paling kredibel, Iya. tapi karena dia paling menarik gitu. Iya. Kan sering tuh ada talk show yang isinya wah debat panas gitu ya. Tapi pas dicek narasumbernya bukan expert di bidang itu. Kayak tadi mantan dosen filsafat dari kampus sebelah kita. Nah itu kan balik lagi karena rating ya, karena engagement. Itulah yang penting. Iya, itu yang disebut di logika industri itu apa ya? Perhatian tuh sama uang jadinya sekarang itu. Benar, Jadi perhatian tuh jadi currency. Attention currency, betul. Ya, jadi sebenarnya media tuh ikut memvalidasi mereka tuh ya. Nah yes, begitu masuk TV atau podcast besar, langsung naik level. Oh berarti dia legit. Nanti suatu saat mereka semua akan masuk podcast kita. Percaya deh kita. Pede pokoknya. Berarti apa tadi dia legit ya? Ya legit, too legit to quit. Too legit to quit. Ketahuan dong. Ketahuan yang katanya. Udah cukup. Jadi kenapa sih nih fenomena kayak gini nih makin banyak ya rasanya? Ya itu sih Mel tadi yang kita udah bilang ya. Jadi algoritma sama sih attention ekonomi. Konten yang paling menarik itu kan yang akan naik itu justru belum tentu yang akurat ya. Kayak misalnya di kesehatan gitu. Orang kan maunya quick fix gitu, apa ya, instan gitu. Sementara kan rekomendasi ahli itu belum tentu kan tergantung kondisi kita. Badan kita, usia kita nggak bisa disamaratain gitu. Dan biasanya yang menarik itu yang seperti kata Mela tadi itu, yang penting simple, dramatis, kontroversial pokoknya kan. Itu dia makanya. Nah itu tuh nyambung tuh sama konsep yang namanya banalisasi
keahlian. Jadi hal yang kompleks tuh disederhanakan jadi kayak cuman hitam putih aja gitu. Ya kayak geopolitik itu ya kan konfliknya sebenarnya konflik global yang kompleks. Tiba-tiba dijelasinnya tuh kayak sinetron gitu. Ini bener, ini jahat, ini baik gitu kan. Jadi akhirnya pakai tatapan Leli Sagita. Zoom in, zoom out, zoom in. iya, padahal realitanya jauh lebih rumit. Ya karena gampang dipahami itu orang jadi merasa oh gue ngerti nih. Justru itu yang bahaya menurut gue ya. Orang jadi merasa sudah cukup tahu padahal sebenarnya yang nggak tahu dia. Ya Itu kan? dia kalau dari sisi industri media sih Miss itu masuk ke konsep political economy. Maksudnya apa tuh Fit? Ya media itu kan bisnis ya Mel, entitas bisnis gitu. Mereka juga cari engagement, cari cuan gitu. Jadi akhirnya kalau si pseudo expert ini lebih engaging, lebih narik, lebih bisa bikin viral, ya itulah yang diiniin, yang dideketin gitu daripada si pakar beneran. Benar. Lah sementara si pakar beneran ini yang bilang ini masalahnya kompleks loh, datanya belum cukup. Perlu penelitian lebih lanjut ya. Yang buat kebanyakan ya gitu. apa ribet banget sih gitu aja hidup tuh ribet gitu kan. Sedangkan si expert semua ini lebih clickbait. Iya. Lebih cepat viral. Iya, dan jangan lupa nih, semua orang kan sekarang jadi media loh. Ember. Bisa jadi media. Thanks to digital platform ya, nggak ada tuh gatekeeper kayak dulu gitu. Dulu kan ada editor, ada kurasi, ada verifikasi. Sekarang upload aja dulu, mikir belakangan deh. Nah, itulah. Nah, ini nih yang menarik nih. Kenapa ya banyak orang tuh kok lebih percaya sama pseudo expert gini ya daripada ahli beneran? Karena kalau menurut gue tuh ya para si ahli-ahli semu ini tuh lebih relatable buat orang. Ya. Bahasanya tuh kan gak ribet. Iya. Mereka nggak akademis gitu ngomongnya. Dan mereka tuh sering ngomong yang sesuai bias audience, apalagi kalau kayak kesehatan. Pakailah face ini supaya menyembuhkan kanker payudara gitu kan. Itu kan kayak nyata gitu hasil yang dijual gitu. Jadi orang jadi percaya. Ya, nah itu tuh yang namanya efek echo chamber ya. Orang tuh cenderung cuma konsumsi informasi yang sesuai sama keyakinannya. Gitu. Jadi kalau ada sudah expert yang ngomong sesuai sama yang mereka rasakan, mereka feel gitu merasa tervalidasi, langsung udah dipercaya. Ya betul tuh Ci, bener banget gitu. Orang cenderung cari yang nyaman, bukan cari yang bener. Iya bener banget. Terus ada lagi tuh faktor heuristik gitu ya, confidence heuristik gitu. Jadi orang tuh ngomongnya kalau yakin, jadi dipercaya sama orang lain, padahal sih belum tentu. Ya kadang kan yang paling yakin tuh justru yang paling gak ngerti kan Fit. Iya ya kan Miss ya, dan yang beneran ahli tuh malah hati-hati banget gitu ngomongnya, pernyataannya ya. Nah sekarang kita ngomong dampaknya nih, di komunikasi publik yang terjadi adalah misinformasi dan simplifikasi yang berlebihan gitu ya. Komunikasi publik tuh jadi dangkal gitu. Isu yang kompleks jadi disederhanakan. Ya dan orang kan merasa udah tahu tuh. Padahal malah sebenarnya misleading banget. Contohnya sih ini aku sering dibahas ya di WAG gitu, di WhatsApp group yang banyak pakar. Yang sering mereka jadi concern mereka tuh kayak misalnya sekarang kan ada penyakit-penyakit yang bisa dicegah sama vaksin tuh kayak campak, polio. Itu kan balik lagi. Padahal Indonesia tuh dulu pernah dinyatakan udah bebas. Dari polio, dari campak. Kenapa balik lagi? Ya karena banyak orang menolak divaksin gitu. Kenapa menolak divaksin? Ya karena mereka dengerin influencer, bukannya dengerin lembaga yang kredibel atau pakar yang memang di tenaga kesehatan gitu. Ya kayak narasi vaksin berbahaya itu ya Fit ya, atau ya banyak yang meninggal setelah vaksin. Iya. Ada lagi mainin emosi gitu kan Mel, jadi orang jadi ketakutan. Ya, ada anak yang jadi autis gara-gara abis vaksin. Aduh, ampun ya. Iya, padahal udah dibantah kan sama pemerintah. Enggak cuma pemerintah. Kayak contohnya kemarin itu tuh yang sempat rame tuh di thread sama di IG ya kalau nggak salah. Yang gue baca sih gue sih bacanya di threads ya. Yang ada Bude apalah itu ya. Yang dia anti-vaks menurut anti vaksin dan menurut dia TBC itu bisa disembuhkan dengan herbal gitu. Nah, celakanya itu orang juga anti vaksin gitu. Followersnya banyak bener. Iya, makanya. Militan lagi biasanya. Dan kayak gitu-gitu cepet banget ya, menyebar luasnya tuh cepet gitu. Dan nambah follower juga banyak. Itu juga jadi concern sih Ci, karena kita kan di Indonesia masih nomor 2 nih di dunia loh. Nomor 2 penderita TB terbanyak di dunia. Jadi ketika dia bilang TBC bisa disembuhkan sama verbal, wah itu yang meradang tuh banyak banget. Tapi karena dikemas dramatis dan meyakinkan, jadi banyak yang percaya. Dan itu kan terbukti itu menyebar luas di Indonesia lewat
media sosial kan ya. Padahal itu bukan cuma soal salah info dikit gitu, tapi justru Itu bisa bisa berdampak. hidup mati loh. Nah, itu kan soal nyawa ya. Iya, benar. masalah kesehatan ya. Iya, ketika sudah expert lebih didengar, trust ke ahli malah jadi menurun kan. Iya. Ahli beneran malah dianggap kurang meyakinkan. Ya di level media tuh kan mereka jadi ikut-ikutan milih narasumber yang menarik ya, bukan yang paling kredibel. Dikasih panggung gitu iya, ya, Miss. makanya rating lagi, engagement lagi. Nah, nyambung lagi tuh Miss ke attention ekonomi Iya, tadi. Makin kontroversial, makin viral. Makin viral, makin cuan. Udah lagi, Udah lagi. Iya. Sementara tuh kalau di level kebijakan tuh opini publik kan bisa banget terdistorsi ya. Karena kan si opini publik ini kalau dia terbentuk dari informasi yang salah, akhirnya tekanan ke pembuat kebijakan juga bisa salah arah ya. Betul. Balik lagi kayak pemerintah Indonesia kepingin eliminasi TB 2030. Nah kalau orang terus bilang udah gue minum herbal aja, gimana? Mau dieliminasi TB-nya gitu. Iya, jadi kebijakan tuh didorong oleh persepsi dong ya, bukan fakta lagi. Iya, sayangnya begitu ya. Jadi mungkin pertanyaannya nih bukan lagi kenapa ada sudah expert, tapi lebih ke kenapa sih sistem kita ini bikin mereka terus-terusan muncul gitu loh. Ada Dan lagi, ada lagi kenapa aja. juga kita terus ngasih mereka panggung? Ya sebenarnya jujur aja sih, selama yang lebih viral lebih dihargai daripada yang benar, ya si pseudo expert ini nggak bakalan hilang. Itu aja. Dan sekarang bukan lagi soal siapa gitu yang ngomong, tapi kita perlu bertanya ya, audiens itu perlu bertanya sebenarnya ini orang punya kompetensinya nggak sih gitu? Apa cuma kedengeran pinter aja? Sebenarnya itu PR kita ya, PR kita sebagai audiens nih. Kalau enggak ya kita kan akan terus hidup di dunia yang semua orang jadi ahli, semua hal hebat banget. Iya. Gak harus sekolah lama-lama ya Mel. Kalau semua Nggak jadi ada, ahli nggak. terus siapa dong yang diajarin yang enggak? Iya. Ya udah kita undang satu orang untuk ngomong semua hal. Kalau gak ada tadi. Jadi intinya tuh fenomena sudah expert ini tuh bukan cuma soal individu, tapi juga udah sistem gitu Iya. loh. Ya tadi tuh Ci ya, jadi algoritma, media, dikasih ngasih panggung, attention ekonomi itu semuanya berkontribusi. Ya, dan sebagai audiens, nah tugas kita nih, kita punya tanggung jawab loh ya. betul. Ini semua. Ya makanya jangan langsung percaya cuma karena viral, banyak followers atau ngomongnya pede sih, ya kan? Mesti cek sumber, Oh, cek betul. kredibilitas, Nah. dan ya sedikit skeptis gitu sehat sih sebetulnya. Benar. Iya, kalau misalnya kita buat informasi kesehatan ya, kita bisa cek recheck tuh di website-website terpercaya. Paling enggak kalau misalnya mendengar satu saran gitu kita cek dulu deh sebelum melakukan, apalagi menyangkut hidup mati ya kayak penyakit TBC gitu. Itu sih jadi mesti dicek lagi di sumber yang kredibel. Ngomong mereka sama enggak gitu. Iya. Ya sama itu juga kalau si expert ini juga jualan, patut dicurigai sih, pasti ada UUD gitu kan, ada udang di balik bakwan. UUB dong itu. UUD. Iya, soalnya kan di sini banyak ya orang yang kayaknya paling yakin gitu. Kita kan jadinya mikir dia bener nih apa yang dia omongin, padahal sih ujung-ujungnya dia karena jualan sesuatu gitu, jualan produk lah apa gitu. Produk bikinan sendiri. Produk bikinan ya. sendiri. Betul. Pinter kan belum tentu benar ya, yang kalau kelihatan pinter tuh belum tentu benar gitu. Dan Dan yang yang benar tuh belum tentu viral atau kalah sama yang viral. Ingat nggak Ponari tuh, air Oh Ponari? iya, Ponari. Yang ngantri berapa banyak? Aduh, minum air doang bisa nyembuhin segala Sampai sekarang penyakit. itu juga masih ada loh yang ketemu sama orang tokoh yang dikagumi terus hanya cuma megang tangan atau kakinya doang tuh rasanya udah dapat berkah. Oh my god. Aduh, pusing. Nah, oke. Mungkin itu secara kejiwaan kali. Iya sih, cuma kan tetap aja. Jadi kalau menurut kalian gimana nih ya? Pernah nggak sih ketemu pseudo expert yang bikin kalian tuh berpikir kok lo yakin banget sih? Iya, terus menurut kalian nih ya siapa sih pseudo expert yang paling itu tadi meyakinkan gitu? Share ya di kolom komentar. Ya, dan jangan lupa follow, like, dan share, serta subscribe di Sabotkom. Dan nyalakan loncengnya. Nggak bunyi lagi. Gitu. Sampai jumpa di episode berikutnya yang nggak kalah seru pastinya. Terima kasih sudah menyimak di Sabotkom. Diskusi asik dan berbobot komunikasi.
Detik.com.